Tak mampu bersihkan lumpur, korban banjir pilih tinggal di tenda. Pemkot Banda Aceh akan bangun sentra IKM Fashion. Polrestabes Medan ungkap 33 kasus perjudian. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, itulah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang tetap bertahan tinggal di tenda meski kediaman mereka tidak rusak berat. Warga mengaku tidak sanggup membersihkan material lumpur yang cukup tebal. Dua bulan pasca banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang November tahun lalu, masih banyak warga yang bertahan di tenda meski rumahnya masih utuh. Tingginya endapan lumpur di dalam rumah dan di pekarangan rumah menyulitkan warga melakukan pembersihan. Salah satu korban banjir mengaku meski rumahnya masih utuh, ia lebih memilih tinggal di tenda kediamannya yang masih tertimbun lumpur hingga 1 meter. Ia berharap agar dapat segera mendapatkan huntara. Kondisi rumah ya seperti inilah. Kalau kita mau bersihkan secara manual rasa tidak mungkin. Jadi untuk saat ini lebih baiklah bertahan di tenda daripada dibersihkan ini yang memakan waktu dan mungkin biaya lah kalau kita punya biaya. Nantinya seperti apa rencananya ke depan, Bang? Rencananya ke depan ya lebih baik bikin tempat yang baru daripada ini dibersihkan karena lihatlah lumpurnya 1 meter lebih makin ke dalam. Dan harapannya pun bila ada seperti yang dikatakan pemerintah untuk huntara ataupun huntap, mudah-mudahan bisa cepatlah terlaksanakan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sendiri masih terus melakukan pembersihan lumpur sisa banjir. Selain itu, pembangunan huntara juga masih terus dikebut agar seluruh penyintas bencana dapat tinggal di lokasi yang lebih baik. Roganda Malau, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar penyintas bencana yang memperoleh dana tunggu hunian untuk pindah dari tenda darurat ke pemukiman yang lebih baik. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana menyebut dana tunggu hunian diperuntukkan bagi korban dengan rumah rusak berat atau hilang yang tidak mendapat huntara. Bantuan dana tunggu hunian senilai Rp600.000 akan diberikan kepada penyintas bencana selama 3 bulan. Bertujuan agar para korban bencana tidak lagi tinggal di tenda pengungsian, melainkan di lokasi yang lebih baik. Penyintas bencana yang berhak memperoleh dana tunggu hunian adalah warga yang tidak tinggal di huntara, sehingga dapat menyewa tempat sembari menunggu pembangunan hunian tetap. Menurut Mendagri, jika ada warga yang belum memperoleh dapat diajukan dan nanti akan diverifikasi oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Kalau rusak berat, mereka punya 2 opsi. Tinggal di huntara yang dibangunkan, atau yang kedua, mereka tinggal di rumah keluarga atau di rumah sewa, diberikan Rp600.000 kali 3 bulan, 1,8 juta. Itu juga diusulkan untuk rumah berat atau hilang ya. Nah, itu diusulkan oleh Bupati. Jadi berapa dapatnya dulu daripada mereka tinggal di tenda, dah siapkan huntara sambil yang nggak mau di huntara, yang pengen di rumah keluarga atau kontrak diberikan DTH dana tunggu hunian. Yang penting mereka nggak lama-lama di tenda. Nah, kalau ada yang belum dapat diajukan lagi gelombang berikutnya terus. Itu anggarannya sudah ada di BNPB. Jadi tinggal. Saat ini penyintas bencana banjir Aceh Tamiang masih banyak tinggal di tenda pengungsian karena jumlah huntara yang masih kurang.
Selain itu banyak juga warga yang memilih tetap bertahan di tenda yang didirikan di bekas lokasi rumahnya yang hilang, menunggu bantuan dana pemerintah sebesar 60 juta bagi korban rumah hilang ataupun rusak berat. Roganda Malau, Kompas TV, Aceh, Tamiang, Aceh. Saudara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan peninjauan praja IPDN yang ditugaskan ke Aceh Tamiang untuk percepatan pemulihan pasca bencana. Ini merupakan gelombang kedua yang difokuskan pembersihan kawasan pemukiman. Sebanyak 721 praja IPDN difokuskan pemulihan kawasan pemukiman berupa pembersihan akses jalan, parit, dan rumah warga dari timbunan lumpur sisa banjir yang melanda Aceh Tamiang pada akhir November tahun lalu. Warga sendiri sangat antusias dengan adanya bantuan dari praja IPDN yang diharapkan lebih cepat membersihkan material lumpur dari lingkungan pemukiman warga sehingga warga dapat memulai aktivitas dengan normal. Alhamdulillah orang ini bersihkan parit-parit yang sumpet kan nggak ngalir kemarin itu kan. Orang dibersihkan alhamdulillah udah lancar lah aliran paritnya gitu. Jadi alhamdulillah terbantulah sama mereka gitu. Kalau enggak air masuk, kalau hujan gitu masuk ke dalam lagi gitu karena kan salurannya kan masih mampet gitu karena lumpur-lumpurnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera sangat senang melihat kinerja praja IPDN. Prinsip kita ingin agar Kota Tamiang ini, pusat pemerintahan di Kabupaten Tamiang ini betul-betul bisa bersih dan semuanya bisa normal kembali. Tapi saya pribadi puas. Kenapa? Karena pada waktu saya datang pertama kali dan kedua kali kantor bupati kompleks 47 bangunan semuanya lumpur, nggak bisa bekerja sama sekali nggak bisa bekerja. Itulah yang menggerakkan saya kemudian untuk mengirimkan, kita tahu IPDN ini punya praja yang militan. Sebelumnya, gelombang pertama praja IPDN telah berhasil mempercepat pemulihan kantor pemerintahan agar dapat segera memberi pelayanan kepada masyarakat. Roganda Malau, Kompas TV Aceh, Tamiang, Aceh. Saudara, para ibu di pengungsian desa Sukajadi, Aceh Tamiang memasak sajian berbuka puasa bagi warga dan jamaah yang singgah di musola. Kegiatan ini akan dilakukan selama bulan Ramadan. Menjalani puasa di tenda pengungsian tidak menyurutkan semangat para korban bencana di Aceh Tamiang. Para ibu di pengungsian desa Sukajadi memasak hidangan berbuka puasa bagi warga sekitar dan jemaah yang singgah di musola. Beragam menu disajikan, di antaranya ikan gulai Aceh, yakni gulai tanpa santan dengan bumbu khas Aceh. Masak bersama ini akan dilakukan selama bulan Ramadan. Alhamdulillah ada donasi, orang yang berbaik hati memberikan donasi untuk kami untuk membuat iftar atau bukaan bersama untuk yang datang ke musola ini, Pak. Jadi setiap hari selama 30 hari ini insyaallah. Roganda Malau, Kompas TV Aceh, Tamiang, Aceh. Saudara, Masjid Syuhada di Kabupaten Aceh Tamiang telah siap untuk pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Sebelumnya, masjid ini sempat terdampak banjir yang melanda pada akhir November tahun lalu. Pembersihan Masjid Syuhada di Kampung Bundar, Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang dari material lumpur yang dilakukan warga dan relawan telah rampung. Kini masjid bisa digunakan untuk ibadah warga terutama di bulan Ramadan ini. Ketersediaan air bersih untuk wudhu juga mencukupi. Hanya warga dan relawan masih kesulitan membersihkan halaman masjid dari endapan lumpur karena minimnya pasokan air. Tak jarang relawan batal membersihkan halaman masjid karena kurangnya pasokan air. Pengurus masjid berharap adanya bantuan air untuk membersihkan halaman agar warga dapat lebih nyaman beribadah. Airnya nggak memadai, tapi 1-2 jam habis. Kalau untuk air wudhu kan ada sendiri, ada sumurnya, tapi lemburnya nggak lancar, nggak ada kecil, terus jalan dia. Nah, PDM kadang-kadang mati, kalau enggak, airnya PDM corong. Berarti untuk kesiapan kita untuk air wudhu nanti udah
tersedia sih Pak ya? Iya, tapi kalau ada bantuan air, seneng kali. Oh, tetap ya. Pagi gitu. Roganda Malau, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, jembatan perintis di Kecamatan Sekra, Aceh Tamiang telah rampung dan sudah bisa dilalui warga. Sebelumnya jembatan ini hancur akibat banjir pada akhir November lalu. Akses masyarakat di Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekra, dan Desa Arah 9, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang lebih lancar setelah selesainya pembangunan jembatan perintis. Jembatan dengan lebar kurang lebih 1,5 meter dan panjang mencapai 100 meter ini dapat digunakan warga dengan sepeda motor. Namun warga harus antri karena jembatan hanya bisa dilewati satu kendaraan. Warga juga berjaga di setiap sisi jembatan untuk mengatur arus lalu lintas warga yang mau melintas. Ya banyak terbantu lah. Jadi pun orang kan nggak terpasok. Jadi orang keluar pun udah ada jembatan. Pertama nggak mau keluar, jadi bisa keluar. Proses pembangunan jembatan permanen akan segera dilakukan. Petugas juga telah melakukan pengukuran. Roganda Malau, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Pemkot Banda Aceh akan bangun sentra IKM Fashion. Saksikan usai jeda. Saudara, pemerintah Kota Banda Aceh saat ini mengembangkan sentra industri kecil dan menengah untuk menjadi pusat industri kreatif di bidang fashion, terutama tren pakaian muslim. Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan pembangunan gedung sentra IKM Fashion sebagai langkah awal dalam membangun ekosistem industri kreatif. Saat ini gedung di kawasan Ule Leu Tengah menjalani sejumlah renovasi untuk memperbaiki sejumlah bagian gedung. Direncanakan sentra fashion ini terintegrasi dengan berbagai sektor lainnya. Selain sebagai area produksi bersama, juga dilengkapi galeri pemasaran serta area terbuka untuk fashion show. Harapan kita tentunya sentra IKM ini menjadi tempat produksi bersama. Jadi para IKM yang ada ini memproduksi produknya masing-masing secara bergantian, sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan oleh pengelola, dan selanjutnya kita menyediakan akses pasar, yaitu ada galeri. Sentra IKM Fashion ini menjadi salah satu program prioritas Wali Kota Banda Aceh yang berkomitmen dalam pemberdayaan usaha kecil menengah dan tenaga serta destinasi baru kunjungan wisatawan yang ramah. Sebenarnya itu bagian dari visi misi besar kita, apalagi ini kalau didukung oleh pemerintah, akselerasinya akan lebih cepat gitu. Karena kita ingin membesarkan ekosistem fashion industry itu sendiri sebenarnya. Karena kalau kita bergerak sendiri itu akselerasinya enggak bisa cepat gitu. Tapi kalau udah ada kolaborasi antara pelaku industri fashion dengan pemerintahan, ini akan menjadi salah satu stimulus lah menurut saya yang akan mempercepat besarnya ekosistem industri fashion itu sendiri. Kawasan ini akan diarahkan sebagai pusat busana muslim, mengingat Aceh, khususnya Banda Aceh, memiliki potensi budaya dan pasar yang kuat dalam pengembangan fashion muslim. Kedepan akan ada 10 komunitas yang terlibat, mulai dari penjahit, bordir, rajut, hingga desainer, untuk memperkuat ekosistem industri fashion dan meningkatkan daya saing produk lokal. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, pemerintah Kabupaten Karo memanfaatkan lahan rawa di Kecamatan Merdinding di kaki Gunung Sinabung untuk menata pertanian dan menjadi sentra gabah Sumatera Utara. Lokasi hamparan padi di kawasan Payalahla merupakan lahan rawa di Kecamatan Merdinding, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Lokasi seluas 3.300 hektar ini dimanfaatkan menjadi areal pertanian. Sejak tahun 2024, lokasi ini kerap mengalami banjir dan mengakibatkan 1.500 hektar lahan terendam. Tahun ini dengan sistem irigasi yang ditata sedemikian rupa, pemerintah mampu melakukan panen raya gabah di lahan seluas 3.300 hektar. Panen ini mendukung swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.
1 hektar dihasilkan 6,66 ton atau 43.957 ton dalam 2 musim tanam. Data ini melonjak signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2024 sampai tahun 2025 gagal total kami. Sekali kami lah berhasil. Jadi mulai tahun 2026 adalah kami berhasil baca kami panen. Para petani mengaku senang karena pasca perbaikan hilirisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Karo, mereka dapat kembali menikmati hasil panen yang baik di lokasi lahan rawa, Payalahla, Kecamatan Merdinding. 2021 kami sudah mengalami gagal panen dan memang sebelumnya juga udah sering juga kena banjir, memang nggak separah yang 5 tahun belakangan ini. Ini sudah bisa bercocok tanam dengan baik dan saat ini kami sudah memasuki masa panen dan kemarin itu juga ada dari Wakil Gubernur dan Bupati Kabupaten Karo datang mengadakan panen raya di areal kami ini. Program unggulan Kabupaten Karo juga menjadi program prioritas nasional, yakni swasembada pangan, terutama di tanaman padi, diharap mampu menjadi lumbung padi untuk Sumatera, hingga kebutuhan akan beras di Sumatera terpenuhi dengan adanya lumbung padi Payalahla, Kecamatan Merdinding. Hendry Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, sejumlah kader PDI Perjuangan Kota Medan berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Mereka mendesak Kejaksaan memulihkan nama baik partai dan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon. Sambil membawa spanduk bertuliskan bersihkan nama baik partai, sejumlah kader PDI Perjuangan Kota Medan ini berorasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Masa mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memberikan kepastian hukum terhadap Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon. Karena dalam keterangannya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyatakan hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti jika Ketua DPD PDI Perjuangan yang saat itu menjabat sebagai Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, terlibat dalam dugaan korupsi dana COVID-19. Keterangan ini berbeda dengan Mahkamah Agung yang justru menyebut nama Rapidin Simbolon ikut menikmati hasil dana COVID-19. Sudah menjadi buah bibir, kan? Kenapa? Karena seolah-olah mereka melakukan peradilan jalanan, menyatakan ketua kami bersalah telah melakukan tindakan korupsi, tindak pidana korupsi dalam rangka terkait persoalan di Samosir pada saat beliau menjabat sebagai Bupati Samosir. Nah, memang kita ketahui bersama bahwasanya dalam proses itu kan sudah ada tersangka dan sudah dijatuhkan hukum. Dan sekarang sudah berkekuatan hukum tetap, ya kan? Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Rizaldi menyebut pihaknya meminta waktu 14 hari untuk mengetahui hasil penyidikan tim yang menangani kasus tersebut. Namun dalam hasil pemeriksaan awal belum ada ditemukan keterlibatan Rapidin Simbolon, Ketua DPD PDI Perjuangan yang saat itu menjabat sebagai Bupati Samosir dalam kasus dugaan penggunaan anggaran COVID-19. Sampai detik ini belum ditemukan adanya indikasi perbuatan yang diduga tersebut, perbuatan tersebut gitu. Jadi kan untuk minta 14 hari kerja untuk kepastian. Nanti 14 hari itu nanti kita tanya sama penyidiknya benar-benar dalam waktu 14 hari ini mereka sudah bisa jawaban apakah dia diduga dugaan itu benar atau tidak gitu aja. Terima kasih. Sebelumnya pada tahun 2022 lalu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menahan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi, penyalahgunaan dana belanja anggaran tidak terduga penanggulangan bencana COVID-19 tahun 2020 yang merugikan negara sebesar 900 juta lebih. Selain mantan Sekda Kabupaten Samosir, Kejaksaan Tinggi juga menahan sejumlah orang yang diduga terlibat. Kejaksaan juga sempat memeriksa mantan Bupati Samosir yang merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Rapidin Simbolon. Namun dalam hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya keterlibatan Rapidin. Namun dalam putusan Mahkamah Agung tahun 2023, Mahkamah Agung justru menyebut Rapidin Simbolon terlibat.
Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, warga Pekanbaru memenuhi pasar takjil di Jalan Ronggo Warsito untuk berburu aneka menu berbuka puasa. Menjelang petang, pasar takjil di Jalan Ronggo Warsito, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dipadati warga yang ingin berburu makanan untuk berbuka puasa. Aneka makanan seperti es campur, aneka gorengan, mie goreng, dan berbagai bubur manis disajikan di lokasi ini. Warga mengaku senang ke lokasi ini, selain makanannya beraneka ragam, lokasinya juga berada di pusat kota. Aduh, sebenarnya pengen belanjain semuanya ya. Kebenaran nih hari pertama saya kan tinggal di Australia, jadi sini mau ngunjungin orang tua. Terus kebenaran banget lihat ini bazarnya panjang banget, semuanya pengen dibeli, tapi harus ngerti perut juga ya. Jadi yang ingat-ingat pada zaman masa lalu deh, kayak candil, kayak lopis, atau kayak ada salad laut juga. Ini semua nih ada somai, semuanya lah. Ini ada dari ujung ke ujung semua ada. Salah satu penjual bubur mengaku bubur candil menjadi menu yang cukup banyak digemari warga untuk menu berbuka puasa. Harga jajanan takjil yang ia jual juga relatif terjangkau, tergantung jenis menu yang dipilih. Ini jualan bubur, sama es campur, es cendol, es rumput laut. Apa yang paling banyak dibeli, Bu? Yang biasanya, peminatnya candil. Candil biasanya peminatnya, tapi hari ini belum jamnya. Untuk satu porsi berapa ini, Bu? Kalau campur-campur, kampiun 12. Kalau yang ini satu-satu ini 10.000. Kalau es campur, es cendol, es rumput laut 12. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, berburu takjil sambil ngabuburit jadi momen yang dinanti setiap bulan Ramadan. Di Medan ada sebuah tempat yang selalu ramai diburu warga yang ingin membeli makanan untuk berbuka puasa. Seperti apa? Berikut liputan saya bersama juru kamera Dedi Rizky Ginting. Saudara, ngabuburit sambil mencari kudapan berbuka puasa jadi momen yang dinanti setelah berpuasa satu harian penuh. Saudara di Setiabudi Medan bisa jadi opsi Anda untuk mencari kudapan berbuka puasa karena di sini ada tempat yang menjual beraneka ragam menu berbuka puasa dalam satu tempat. Jadi Anda nggak perlu bingung lagi untuk berpergian jauh atau bingung mencari kemana harus untuk mencari menu berbuka puasa. Anda cari yang seperti apa? Yang manis atau yang asin gurih? Di sini lengkap menjual beraneka ragam menu makanan dan juga minuman. Dan saya, saudara, akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan pedagang untuk bertanya-tanya soal menu yang dijual. Abang? Iya. Ya, baik, Bang. Apa kabar, Bang? Baik. Gimana, Bang? Bang, kalau boleh tahu di sini ada berapa banyak menu ataupun makanan juga minuman yang dijual, Bang? Total ada 240 menu, semuanya adalah titipan dari mama-mama di Kota Medan yang pandai masak tapi nggak bisa jualan. Jadi semuanya nitip di sini. Alhamdulillah, ini hari pertama di jam 17.20 tinggal 30% aja. Baik, Bang, kalau boleh lebih tahu lagi, Bang, untuk yang dijual di sini bisa disebutin menunya apa aja, Bang? Baik, kita sebagian yang saja. masih ada ya. Jadi ada nasi-nasi bento-bentoan, terus kemudian lauk pauk, kemudian snack-snack manis, ada juga snack-snack asin, minuman-minuman segar, dan juga buah-buahan seperti kurma. Semuanya total ada 240 menu. Baik, ada 240 menu. Kalau boleh tahu, Bang, yang paling sering dicari pembeli ini apa aja, Bang? Bang, kebetulan yang paling sering dicari pembeli sudah habis. Sudah habis ya. Mungkin bisa disebutkan apa nama menunya? Salah satu yang paling banyak dicari itu nasi bakar ikan tongkol dan nasi bakar ayam kemangi. Kemudian untuk snack-snacknya dia ada sushi. Terus kemudian untuk minuman-minuman dia salah satu yang paling bestseller itu ada Similu dan Buko Pandan. Oke, Bang, untuk harganya mulai dari berapaan kalau boleh tahu, Bang? Rata-rata 90% serba 10.000. Sisanya ada yang di bawahnya, ada yang di atasnya sedikit. Cukup terjangkau berarti, Bang, ya? Sangat terjangkau. Semua yang datang ke sini tadinya mau beli satu, jadi beli beberapa. Silakan ditengok.
Terakhir Bang, ini bukanya sampai dengan kapan nanti Bang? Apakah sampai akhir Ramadan atau seperti apa? Insya Allah kita sampai akhir Ramadan. Baik, terima kasih banyak waktunya Bang ya. Ya saudara, itu tadi perbincangan saya dengan pedagang memang di sini menjual ratusan menu makanan, informasinya, dan pedagang mengatakan menu-menu yang ada di sini memang memberdayakan ibu-ibu, sehingga pedagang bukan yang memasak langsung tapi memberdayakan ibu-ibu lalu meletakkan ataupun menitipkan dagangan mereka di tempat ini. Emir Syafruqbadi, Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Polrestabes Medan ungkap 33 kasus perjudian. Saksikan usai jeda. Saudara, dalam kurun waktu 100 hari, petugas Polrestabes Medan mengungkap 33 kasus perjudian, 18 diantaranya merupakan kasus judi daring. Markas judi daring yang menyediakan handphone untuk para pemain judi yang digerebek berada di kawasan Jermal, Kabupaten Deli Serdang. Sejumlah pria yang diduga sebagai pemain judi berhasil diamankan. Selain pemain, seorang wanita yang merupakan operator turut ditangkap berikut barang bukti sejumlah uang dan handphone yang sengaja disiapkan pemilik markas judi untuk disewakan kepada para pemain. Kapolrestabes Medan, Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simanjuntak mengungkapkan dalam kasus markas judi daring yang digerebek, pihaknya juga mengamankan pemilik sekaligus bandar. Selain penggerebekan markas judi online, terdapat 17 kasus judi online lain dengan total tersangka 22 orang. Selain judi daring, terdapat pula judi konvensional jenis tembak ikan dan togel yang juga berhasil diungkap. Dari 3 praktik judi yang diungkap, total terdapat 62 tersangka dengan total kasus perjudian sebanyak 33 kasus. Para tersangka menggunakan device berbentuk handphone atau device lainnya milik pribadi atau device lainnya yang disiapkan oleh bandar di tempat-tempat tertentu. Untuk judi online ada 18 kasus dengan 22 tersangka. Untuk judi mesin darah ada 9 kasus dan 31 tersangka. Dan untuk judi togel ada 6 kasus dengan 9 tersangka. Handphone ini sengaja dipersiapkan. Dalam serangkaian pengungkapan kasus dengan beragam modus ini, total terdapat 85 mesin judi yang disita yang kini masih berproses hukum di Polrestabes Medan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, polisi bersama warga menggagalkan praktik pembalakan liar di kawasan Suaka, Marga Satwa, Bukit Rimbang, Bukit Baling, Kabupaten Kuantan, Singingi, Provinsi Riau. 2 orang pelaku berhasil diamankan. Kedua pelaku berinisial IM dan SM diamankan petugas saat tengah menebang pohon di area konservasi tersebut. Petugas juga menemukan tumpukan kayu olahan yang merupakan hasil pembalakan liar. Selain itu, petugas juga menyita 1 unit gergaji mesin, sepeda motor, bahan bakar, serta perlengkapan lain yang digunakan untuk mengolah kayu di dalam kawasan hutan. Sama masyarakat Desa Koto Baru melakukan penangkapan terhadap tindak pidana illegal logging di hutan Suaka Marga Satwa Limbang Baling dengan tersangka yang diamankan sebanyak 2 orang. Saat ini kedua pelaku beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Singingi Hilir untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kedua pelaku dijerat pasal 82 ayat 1 serta pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Kedua pelaku terancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Sawino Ardi, Kompas TV, Kuantan, Singingi, Riau. Saudara, petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya pengiriman 8 kg sabu yang disimpan dalam oleh-oleh Bika Ambon. Narkoba tersebut rencananya akan dikirim ke Jambi menggunakan bus yang ditumpangi pelaku.
Ini adalah rekaman video amatir yang direkam polisi saat menggeledah tas yang dibawa tersangka berinisial ARM sesaat setelah menghentikan bus yang ditumpangi pelaku di Jalan Lintas Sumatera, kawasan Labuhan Batu, Sumatera Utara. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyimpan narkoba dalam tumpukan oleh-oleh Bika Ambon. Petugas menemukan 2 kg sabu yang rencananya akan dibawa pelaku ke Jambi. Dari keterangan pelaku ternyata diketahui terdapat sisa narkoba lain yang disimpan di sebuah rumah di kawasan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Petugas pun kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap satu pelaku lagi yakni ZH yang berperan sebagai pemilik rumah yang menjadi gudang penyimpanan narkoba. Di lokasi ini petugas menyita narkotika jenis sabu seberat 6 kg yang disimpan di dalam lemari pakaian. Seorang laki-laki yang kita amankan dan dilakukan penggeledahan, yaitu didapatkan 2 kg narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kemasan oleh-oleh berupa oleh-oleh Bika Ambon. Kemudian dari hasil pengungkapan tersebut kami lakukan pengembangan terhadap temuan yang 2 kilo untuk dikembangkan ke pengedar berikutnya. Kemudian dari hasil penggeledahan ternyata anggota kami juga mendapatkan hasil yaitu 6 kilo sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah rumah hasil penggeledahan. Dua pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan undang-undang tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Indonesia menjadi tuan rumah turnamen Anggar se-Asia. Saksikan usai jeda. Saudara, korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang tetap bertahan tinggal di tenda meski kediaman mereka tidak rusak berat. Warga mengaku tidak sanggup membersihkan material lumpur yang cukup tebal. Dua bulan pasca banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang November tahun lalu, masih banyak warga yang bertahan di tenda meski rumahnya masih utuh. Tingginya endapan lumpur di dalam rumah dan di pekarangan rumah menyulitkan warga melakukan pembersihan. Salah satu korban banjir mengaku meski rumahnya masih utuh, ia lebih memilih tinggal di tenda kediamannya yang masih tertimbun lumpur hingga 1 meter. Ia berharap agar dapat segera mendapatkan huntara. Kondisi rumah ya seperti inilah. Kalau kita mau bersihkan secara manual rasa tidak mungkin. Jadi untuk saat ini lebih baiklah bertahan di tenda daripada dibersihkan ini yang memakan waktu dan mungkin biaya lah kalau kita punya biaya. Nantinya seperti apa rencananya ke depan, Bang? Rencananya ke depan ya lebih baik bikin tempat yang baru daripada ini dibersihkan karena lihatlah lumpurnya 1 meter lebih makin ke dalam. Dan harapannya pun bila ada seperti yang dikatakan pemerintah untuk huntara ataupun huntap, mudah-mudahan bisa cepatlah terlaksanakan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sendiri masih terus melakukan pembersihan lumpur sisa banjir. Selain itu, pembangunan huntara juga masih terus dikebut agar seluruh penyintas bencana dapat tinggal di lokasi yang lebih baik. Roganda Malau, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar penyintas bencana yang memperoleh dana tunggu hunian untuk pindah dari tenda darurat ke pemukiman yang lebih baik. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana menyebut dana tunggu hunian diperuntukkan bagi korban dengan rumah rusak berat atau hilang yang tidak mendapat huntara. Bantuan dana tunggu hunian senilai Rp600.000 akan diberikan kepada penyintas bencana selama 3 bulan, bertujuan agar para korban bencana tidak lagi tinggal di tenda pengungsian, melainkan di lokasi yang lebih baik.
Penyintas bencana yang berhak memperoleh dana tunggu hunian adalah warga yang tidak tinggal di Huntara, sehingga dapat menyewa tempat sembari menunggu pembangunan hunian tetap. Menurut Mendagri, jika ada warga yang belum memperoleh dapat diajukan dan nanti akan diverifikasi oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Kalau rusak berat, mereka punya dua opsi. Tinggal di Huntara yang dibangunkan, atau yang kedua, mereka tinggal di rumah keluarga atau di rumah sewa, diberikan 600.000 kali 3 bulan, 1,8 juta. Itu juga diusulkan untuk rumah berat atau hilang ya. Nah, itu diusulkan oleh Bupati. Jadi berapa dapatnya dulu daripada mereka tinggal di tenda, dah siapkan Huntara sambil yang nggak mau di Huntara, yang pengen di rumah keluarga atau kontrak diberikan DTH dana tunggu hunian. Yang penting mereka nggak lama-lama di tenda. Nah, kalau ada yang belum dapat, diajukan lagi gelombang berikutnya terus. Itu anggarannya sudah ada di BNPB. Jadi tinggal. Saat ini penyintas bencana banjir Aceh Tamiang masih banyak tinggal di tenda pengungsian karena jumlah Huntara yang masih kurang. Selain itu banyak juga warga yang memilih tetap bertahan di tenda yang didirikan di bekas lokasi rumahnya yang hilang, menunggu bantuan dana pemerintah sebesar 60 juta bagi korban rumah hilang ataupun rusak berat. Roganda Malau, Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, sejumlah kader PDI Perjuangan Kota Medan berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Mereka mendesak Kejaksaan memulihkan nama baik partai dan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Rapidin Simbolon. Sambil membawa spanduk bertuliskan bersihkan nama baik partai, sejumlah kader PDI Perjuangan Kota Medan ini berorasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Masa mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memberikan kepastian hukum terhadap Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Rapidin Simbolon. Karena dalam keterangannya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyatakan hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti jika Ketua DPD PDI Perjuangan yang saat itu menjabat sebagai Bupati Samosir Rapidin Simbolon terlibat dalam dugaan korupsi dana COVID-19. Keterangan ini berbeda dengan Mahkamah Agung yang justru menyebut nama Rapidin Simbolon ikut menikmati hasil dana COVID-19. Sudah menjadi buah bibir, kan? Kenapa? Karena seolah-olah mereka melakukan peradilan jalanan, menyatakan ketua kami bersalah telah melakukan tindakan korupsi, tindak pidana korupsi dalam rangka terkait persoalan di Samosir pada saat beliau menjabat sebagai Bupati Samosir. Nah, memang kita ketahui bersama bahwasanya dalam proses itu kan sudah ada tersangka dan sudah dijatuhkan hukum. Dan sekarang sudah berkekuatan hukum tetap, ya kan? Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Rizaldi menyebut pihaknya meminta waktu 14 hari untuk mengetahui hasil penyidikan tim yang menangani kasus tersebut. Namun dalam hasil pemeriksaan awal belum ada ditemukan keterlibatan Rapidin Simbolon, Ketua DPD PDI Perjuangan yang saat itu menjabat sebagai Bupati Samosir dalam kasus dugaan penggunaan anggaran COVID-19. Sampai detik ini belum ditemukan adanya indikasi perbuatan yang diduga tersebut, tersebut gitu. Jadi kan untuk minta 14 hari kerja untuk kepastian. Nanti 14 hari itu nanti kita tanya sama penyidiknya benar-benar dalam waktu 14 hari ini mereka sudah bisa jawaban apakah dia diduga dugaan itu benar atau tidak gitu aja. Terima kasih. Sebelumnya pada tahun 2022 lalu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menahan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi, penyalahgunaan dana belanja anggaran tidak terduga penanggulangan bencana COVID-19 tahun 2020 yang merugikan negara sebesar 900 juta lebih. Selain mantan Sekda Kabupaten Samosir, Kejaksaan Tinggi juga menahan sejumlah orang yang diduga terlibat. Kejaksaan juga sempat memeriksa mantan Bupati Samosir yang merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Rapidin Simbolon. Namun dalam hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya keterlibatan Rapidin.
Namun dalam putusan Mahkamah Agung tahun 2023, Mahkamah Agung justru menyebut Rapidin Simbolon terlibat. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, warga Pekanbaru memenuhi pasar takjil di Jalan Ronggo Warsito untuk berburu aneka menu berbuka puasa. Menjelang petang, pasar takjil di Jalan Ronggo Warsito, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dipadati warga yang ingin berburu makanan untuk berbuka puasa. Aneka makanan seperti es campur, aneka gorengan, mie goreng, dan berbagai bubur manis disajikan di lokasi ini. Warga mengaku senang ke lokasi ini, selain makanannya beraneka ragam, lokasinya juga berada di pusat kota. Aduh, sebenarnya pengen belanjain semuanya ya. Kebenaran nih hari pertama saya kan tinggal di Australia, jadi sini mau ngunjungin orang tua. Terus kebenaran banget lihat ini bazarnya panjang banget, semuanya pengen dibeli, tapi harus ngerti perut juga ya. Jadi ya yang ingat-ingat pada zaman masa lalu deh, kayak candil, kayak lopis, atau kayak ada salad laut juga. Ini semua nih, ada somai, semuanya lah. Ini ada dari ujung ke ujung, semua ada. Salah satu penjual bubur mengaku bubur candil menjadi menu yang cukup banyak digemari warga untuk menu berbuka puasa. Harga jajanan takjil yang ia jual juga relatif terjangkau, tergantung jenis menu yang dipilih. Ini jualan bubur sama es campur, es cendol, es rumput laut. Apa yang paling banyak dibeli, Bu? Yang biasanya peminatnya candil. Candil biasanya peminatnya, tapi hari ini belum jamnya. Untuk satu porsi berapa ini, Bu? Kalau campur-campur, kampiun 12. Kalau yang ini satu-satu ini 10.000. Kalau es campur, es cendol, es rumput laut 12. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita hanya di Kompas TV, independen terpercaya.